Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasannya mengukur sudut jam. Pustaka, buku matematika SD, dan dari berbagai sumber lainnya. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Mengukur sudut antara dua jarum jam dengan busur derajat. Ini adalah contoh dari sebuah busur derajat. Dan ini yang dimaksud dengan pusat busur derajat. Dan ini garis horizontal atau diameter busur derajat. Dan ini garis vertikal. Dan ini adalah skala dari busur derajat. Skala ada dua, skala luar dan skala dalam. Dalam penggunaan busur derajat, maka skala 0 derajat berada di sebelah kanan. Dan ini adalah contoh jam analog. Ada pertanyaan, berapa sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 3? Kita coba menggunakan busur derajat. Ingat, cara penggunaan busur derajat adalah kita apitkan pusat busur derajat dengan titik sudut. Dan kita apitkan pula diameter busur derajat dengan salah satu kaki sudut. Kaki sudut pada jam analog adalah kedua jarum jam tersebut, dan titik sudutnya adalah titik pangkal dari kedua jarum jam tersebut. Kita coba. Nah, setelah pas, masing-masing telah berada pada posisinya, maka kita dapat mengetahui bahwa sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 3 adalah 90 derajat. Kemudian kita lihat juga pergeseran tiap jam dari jam analog ini menunjukkan ukuran sudut 30 derajat. Dari pukul 12 ke pukul 1 30 derajat, dari pukul 1 ke pukul 2 30 derajat, dari pukul 2 ke pukul 3 30 derajat. Ingat, dalam ilmu geometri, pengertian sudut adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Besar sudut pada jam analog di sini didasarkan pada sudut satu putaran penuh dan angka yang terdapat pada jam analog. Besar sudut yang mewakili setiap perpindahan angka tersebut adalah 30 derajat. Sekarang kita mencoba menghitung sudut terkecil antara dua jarum jam tanpa menggunakan busur derajat dengan pengertian yang sudah disampaikan di atas. Kita lihat, jarum pendek yang menunjukkan jam mengarah pada pukul 4, sedangkan jarum panjang mengarah kepada pukul 12 atau 00. Berarti pada jam analog menunjukkan pukul 4 tepat. Cara menghitung sudut terkecil yaitu dengan cara kita melihat dari angka 12 ke angka 4 itu berapa longkapnya. Ternyata longkapnya adalah 4 kali. Berarti
pukul 4 sama dengan 4 dikali 30 derajat. Ingat, satu longkap itu nilainya 30 derajat. Karena 4 berarti 4 dikali 30 derajat. Sama dengan 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 120 derajat. Jadi, sudut terkecil antara dua jarum jam pada pukul 4 adalah 120 derajat. Kita coba lagi. Kita lihat pada jam analog, jarum pendek menunjukkan ke angka 6. Jarum panjang pada angka 12. Berarti ini menunjukkan pukul 6 tepat. Caranya sama, dari angka 12 ke angka 6 itu berapa kali longkapnya? Ya, ternyata longkapnya adalah 6 kali. Berarti pukul 6 sama dengan 6 dikali 30 derajat. Hasilnya 180 derajat. 180 derajat itu menunjukkan sudut lurus. Kita coba lagi. Lihat di dalam gambar jam analog. Jarum pendek mengarah ke pukul 9, sedangkan jarum panjang berada tepat di angka 12. Berarti ini menunjukkan pukul 9 tepat. Caranya yaitu dari angka 12 kita mengarah ke sebelah kiri. Dari 12 ke angka 9 itu berapa kali longkapnya? Ternyata arah 3 kali, longkapnya 3 kali. Berarti 9 dikali 30 derajat. Atau dengan cara matematis, caranya seperti ini. Pukul 9 sama dengan 360 derajat dikurangi dalam kurung 9 dikali 30 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Kenapa menggunakan cara ini? Dikarenakan ingat, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kemudian kita lihat lagi pada gambar, jarum pendek mengarah kepada angka 8 dan jarum pandang berada tepat di angka 12. Berarti ini pukul 8 tepat. Kita hitung dengan cara yang kedua tadi. Pukul 8 sama dengan 360 derajat dikurangi dalam kurung 8 dikali 30 derajat. Hasilnya 120 derajat. Jadi, menghitung sudut terkecil antara dua jarum jam pada jam tertentu itu ada dua cara. Bisa dengan cara menghitung berapa kali longkapnya atau dengan cara yang kedua ini. Ingat, besar sudut terkecil adalah 0 derajat lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan 180 derajat. Atau dalam artian lain, bahwa besar sudut terkecil adalah di antara 0 derajat dan 180 derajat. Putaran jarum jam membentuk lingkaran dan satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kita lihat pada gambar jam analog. Jarum pendek mendekati angka 6 atau berada di antara angka 5 dan 6, sedangkan jarum panjangnya berada tepat di angka 6. Ini menunjukkan pukul 5:30 menit. Dan ini adalah pertanyaannya. Berapa sudut terkecil antara dua jarum jam pada pukul 5:30 menit? Kemudian yang kedua pun sama. Pertanyaannya, berapa sudut terkecil antara dua jarum jam pada pukul 2:20? Untuk bisa mengerjakan ini, ikuti terus ya. Sebelum kita mengerjakan soal, maka ikuti dulu penjelasannya. Sudut antara dua jarum jam artinya sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam saat jarum tersebut menunjukkan sembarang waktu. Jarum pendek atau jarum yang menunjukkan jam. Pergeseran dihitung dari angka 12.
Jarum pada jam berputar satu putaran penuh selama 12 jam. Dengan sudut putar yang dilewati besarnya 360 derajat. Sehingga selama 1 jam besar sudut putarnya adalah 360 derajat dibagi 12. Hasilnya 30 derajat. Jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit, pergeseran dihitung dari angka 12. Jarum berputar satu putaran penuh selama 60 menit, sehingga selama 1 menit besar sudut putarnya adalah 360 derajat dibagi 60, hasilnya 6 derajat. Sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan soal di atas. Tentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 5:30. Langkah pertama, kita menghitung jarum pendek atau jarum jam yang disingkat dengan SJ atau sudut jam. Pergeseran dari angka 12 adalah 5/30/60 jam. Karena setiap 1 jam bergeser 30 derajat, maka pergeseran 5/30/60 jam sama dengan SJ sama dengan 5/30/60 dikali 30 derajat. Kemudian kita operasikan dengan cara mendistribusikannya dulu. 5 dikali 30 derajat ditambah 30/60 dikali 30 derajat. Kita selesaikan yang di dalam kurung. 5 dikali 30 derajat hasilnya 150. Sedangkan 30 dikali 30 hasilnya 900. 900 dibagi 60 hasilnya 15. Kemudian kita tulis 150 ditambah 15 hasilnya 165. Jadi besar sudut jarum pendek adalah 165 derajat. Ini kita lihat dari jarum pendek ke angka 12, itu besaran sudutnya adalah 165 derajat. Kemudian langkah kedua, kita menghitung jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit yang disingkat dengan SM atau sudut menit. Pergeseran dari angka 12 adalah 30 menit. Karena setiap 1 menit bergeser 6 derajat, maka pergeseran 30 menit sama dengan SM sama dengan 30 dikali 6 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti besaran sudut dari jarum panjangnya adalah 180 derajat. Kita lihat dari jarum panjang yang menunjuk angka 6 ke angka 12 itu tepat berada di sudut lurus. Langkah selanjutnya, kita menghitung sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut dengan cara SK sama dengan SM dikurangi SJ. SK itu sudut terkecil, SM sudut menit, dan SJ sudut jam. Kita masukkan angka-angka yang didapat tadi. 180 derajat dikurangi 165 derajat, hasilnya 15 derajat. Jadi, sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 5:30 adalah 15 derajat. Sekarang langkah penyelesaian yang kedua, yaitu tentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 2:20. Caranya sama. Kita hitung dulu besaran sudut dari jarum pendek atau jarum yang menunjukkan jam yang disingkat dengan SJ. Kita tulis SJ sama dengan 2/20/60 jam dikali 30 derajat. Kemudian kita distribusikan dulu. SJ sama dengan dalam kurung 2 dikali 30 derajat, kurung tutup ditambah kurung buka 20/60 dikali 30 derajat, kurung tutup. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung 2 dikali 30 hasilnya 60 derajat.
Kemudian kurung yang sebelah kanannya 20 dikali 30 hasilnya 600. 600 dibagi 60 hasilnya adalah 10. Maka kita tulis 60 derajat ditambah 10 derajat hasilnya 70 derajat. Jadi besaran sudut dari jarum pendek atau jarum jamnya adalah 70 derajat. Kemudian langkah kedua kita menghitung jarum panjangnya atau jarum menit yang disingkat sudut M atau sudut menit. Kita tulis SM sama dengan 20 dikali 6 derajat hasilnya 120 derajat. Jadi besaran sudut dari jarum panjangnya adalah 120 derajat. Kemudian yang ketiga kita menghitung sudut terkecilnya. Sudut terkecil antara dua jarum jam dengan rumus SK sama dengan SM dikurangi SJ. Kita masukkan angka-angka yang sudah didapat. SK sama dengan 120 derajat dikurangi 70 derajat hasilnya 50 derajat. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam pada pukul 2:20 adalah 50 derajat. Demikian beberapa penjelasan tentang pengukuran sudut pada jam analog. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.